Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat atau wilayah. Ciri-ciri cuaca di Indonesia: cerah, berawan, mendung, dan hujan. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat atau wilayah. Ciri-ciri cuaca di Indonesia: cerah, berawan, mendung, dan hujan. Cerah, berawan, mendung, dan hujan. Terima kasih kepada Bengkulu Project telah membawakan lagu untuk kita semua. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Hari ini kembali bertemu dengan saya, Syifa Firda Nabila di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, cuaca ekstrim seperti saat ini sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian. Dari proses tanam hingga proses panen sehingga terjadi perubahan siklus. Hal ini harus disikapi oleh petani dan menjadi suatu antisipasi oleh seorang petani. Hari ini kita akan membahas mengenai waspada cuaca ekstrim di sektor pertanian. Saya sudah ditemani dengan narasumber kita pada sore hari ini, yakni Bapak Anang Anwar yang merupakan Kasih Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore pemirsa TVRI. Baik, sudah siap ya Pak memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah? Insya Allah. Baik, saya sudah ditemani juga dengan narasumber yang kedua, yakni Bapak Ibnu Hafaz yang merupakan petani. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik, gimana kabarnya Pak? Kabar baik. Baik ya Pak, sehat alhamdulillah. Dan salam untuk petani semuanya. Baik, baiklah pemirsa, langsung saja kita mulai diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan waspada cuaca ekstrim di sektor pertanian. Mungkin saya beralih dulu kepada Bapak Anang Anwar ya Pak, yang merupakan Kasih Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Bengkulu. Mungkin saya bertanya dulu nih Pak, kenapa sih Pak cuaca ini sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian? Oke, sebenarnya makhluk hidup itu ada dia tumbuh, berkembang, berbuah dari itu sudah hukum alam. Jadi semuanya itu butuh dari pencahayaan dari matahari, karena sumber energi menurut makhluk hidup semua itu ada di matahari. Matahari itu merupakan sumber semua energi di kita, tumbuhan, manusia, dan yang lain-lain. Di situ kita butuh semua, baik itu. Jadi di matahari itu dia akan menggerakkan cuaca, iklim semua yang ada di dunia. Jadi mengapa kita tumbuhan itu dia butuh untuk dia tumbuh, berkembang, maupun juga berbuah dan seterusnya. Baik, berarti matahari itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan juga siklus pada makhluk hidup ya Pak. Betul. Jadi kalau misalnya curah hujannya tinggi dan rendah, ternyata itu berpengaruh bukan hanya terhadap aktivitas manusia, tapi juga berpengaruh terhadap perkembangan khususnya di sektor pertanian. Betul sekali. Baik, nah kalau untuk faktor yang bisa kita ketahui nih Pak, untuk mengetahui kondisi cuaca di suatu daerah, kalau misalnya di BMKG kan bisa mengetahuinya, tentunya ada alat-alat canggih ya Pak. Kalau misalnya kita nih sebagai orang yang awam, gimana nih kita melihat dari mata kita aja nih, membedakan cuaca ini apakah malam nanti akan hujan nih, bisa nggak kita membedakan atau memang harus melalui alat-alat canggih yang dimiliki oleh BMKG Pak? Oke, dari biasanya itu dari kebiasaan kita. Jadi biasanya itu orang tua dulu biasa kalau kita mau lihat nanti malam hujan apa enggak, nanti kita di siang hari atau pagi hari itu kita lihat apakah cuaca baik banget apa enggak. Nanti kita lihat pertumbuhan awannya. Kalau dia ada awan di sebelah ufuk di sana, maka dia peluang hujan di malam hari akan terjadi cukup besar. Kalau di pagi hari, kalau untuk lihat peluang di hujan di pagi hari, kita lihat dulu keadaan embun. Embun itu kalau kita rasakan atau kita pijat di malam hari dan dia ada embun, nanti di besoknya di pagi hari itu akan terjadi hujan juga.
Jadi begitu untuk cara-cara tradisional yang biasa kita lakukan untuk bagi teman-teman petani ataupun bagi teman-teman yang lain untuk mengetahui besok hujan apa enggak. Kalau kami sendiri di BMKG mungkin ada metode sendiri untuk melihat besok 3 hari atau peluang 7 seminggunya itu kita bisa lihat juga. Baik, biasanya itu kan sering banget nih Pak dibilang bahwa kalau misalnya cuacanya panas banget, biasanya nih nanti sore nih hujan. Apakah benar Pak hal itu yang dikatakan nih oleh masyarakat atau memang hanya mitos belaka Pak? Ya, itu sebenarnya bisa sebagai sumber kita. Jadi sebenarnya kalau hujan sendiri itu kan banyak sekali faktor yang kita lihat. Baik itu dari penguapannya, dari lihat ketika tempat ketinggian tempatnya, ataupun kita lihat arah anginnya. Jadi apabila lihat di situ, jadi pada saat pagi hari itu kita lihat anginnya. Kalau biasanya itu kita kalau di Bengkulu itu kita ada angin baratan, itu besok nanti soalnya itu akan jadi hujan. Cuman kalau kita lihat nanti sekarang panas, nanti angin tenggara atau angin selatan itu kita nggak bakal terjadi hujan. Baik, berarti memang ada alasannya pemirsa kalau misalnya pada siang hari itu panas banget, bisa jadi sore harinya itu terjadi hujan karena bisa jadi karena penguapan tadi ya Pak ya. Iya. Nah kalau misalnya terkait dengan perubahan iklim nih Pak, tentunya ada kaitannya dengan pemanasan global dan juga penipisan ozon Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak kepada masyarakat di rumah. Oke, saat sekarang ini kita mungkin sudah ngerasain gitu, baru kita di awal bulan Mei kemarin, di akhir April, di awal Mei ini kita merasakan panas yang cukup terik gitu. Jadi pada saat ini kita terjadi di gerak semuanya matahari itu berada di atas khatulistiwa. Dan juga pada saat ini juga dari informasi kita bahwa lapisan ozon kita itu sudah terbuka, dan itu akan menimbulkan cahaya matahari langsung akan menerpa ke permukaan bumi. Jadi di matahari itu kan dia ini dia langsung tuh dia mempunyai gelombang pendek. Sedangkan apabila dia terkena permukaan bumi, dia akan berubah menjadi gelombang panjang. Pada suatu saat dia akan terakumulasi. Jadi dari gelombang panjang menuju gelombang pendek itu dia akan terkukung di atas di permukaan bumi itu. Dan di awannya itu apabila dia akan terjadinya efek rumah kaca. Di efek rumah kaca itu kita akan terasa panas banget. Iya. Itu yang akan menyebabkan perubahan-perubahan baik itu struktur iklim ataupun cuaca yang menyebabkan terjadinya hujan yang cukup lebat dengan intensitas yang deras dan juga waktu yang cepat. Terus juga untuk keadaan angin juga akan berubah-ubah juga. Itu yang akan menyebabkan jadinya kesulitan kita untuk memprediksi cuaca yang ada sekarang ini. Baik, sekarang ini kan biasanya suhunya meningkat sekali ya Pak. Bengkulu juga lebih panas dari biasanya. Apakah itu termasuk efek dari rumah kaca yang Bapak sebutkan tadi dan juga efek dari pemanasan global juga Pak? Ya, kalau sebenarnya pemanasan global itu dia pemanasan global itu dia sebenarnya efeknya dari panjang itu. Dia itu tidak hanya dari awal, dari misalnya tidak hanya misalnya gini ya. Kita itu kita beraktivitas itu akan menyebabkan terjadinya perubahan yang ini karena kita membutuhkan energi. Dengan energi itu akan terjadinya semacam terjadinya pemanasan itu akan terus berlangsung. Seperti banyaknya pabrik-pabrik, isu kendaraan-kendaraan, itu yang akan menyebabkan yang merupakan penyumbang dari pemanasan global itu sendiri. Baik, ternyata memang ada alasannya Pak dari setiap peningkatan suhu itu bisa jadi alasannya karena pemanasan global dan juga penipisan ozon tadi ya Pak ya. Nah mungkin saya beralih dulu kepada Bapak Ibnu Hafaz sebagai seorang petani nih Pak. Tentunya adanya kekhawatiran ya Pak terhadap cuaca ekstrim khususnya terhadap hasil panen. Apa aja nih Pak kekhawatiran yang Bapak rasakan sebagai seorang petani terhadap cuaca ekstrim seperti saat ini? Kekhawatiran kami sebagai petani dalam menghadapi cuaca ekstrim ini memang sangat banyak, terutama dari segi hama, penyakit. Hama akan lebih banyak daripada biasanya, akan keluar ketika cuaca panas timbul, dan begitu juga penyakit-penyakit juga akan menyebar di tanaman-tanaman, hingga akibat daripada penyakit dan hama itu
padi akan mengalami penurunan hasil yang sangat signifikan. Seperti saat ini cuaca sangat panas sekali. Bagi tanaman pangan iaitu padi yang masih memiliki sumber air, maka dampak daripada cuaca ekstrim ini agak kurang signifikan. Tetapi bagi sawah-sawah yang tidak memiliki sumber air, maka dampak dari cuaca ini akan berpengaruh sekali, yaitu bisa mengurangi hasil mencapai 30-40% kekurangan hasil akibat daripada cuaca ekstrim ini. Tetapi bagi petani yang sudah memiliki ilmu pengetahuan tentang bertani, dari awal-awal itu mereka sudah mengamati bahwa akan datang cuaca ekstrim. Tetapi bagi petani-petani yang awam, itu mereka tidak kenal dengan istilahnya cuaca-cuaca ekstrim itu kan. Jadi bagi kami petani yang sudah kenal itu, mungkin dampak daripada cuaca ini akan tidak begitu signifikan. Tetapi bagi petani-petani yang memang awam, yang tidak mengerti masalah-masalah pertanian menghadapi cuaca, maka hasil panen mereka akan sangat turun drastis. Baik, berarti memang harus update terus ya Pak terhadap cuaca, khususnya pada saat ini cuaca ekstrim pemirsa. Jadi bagi para petani, khususnya petani awam juga harus tetap update selalu terhadap BMKG dan juga selalu update mengenai cuaca. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Kita break dulu, kita dengarkan Bengkulu Project. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat atau wilayah. Ciri-ciri cuaca di Indonesia: cerah, berawan, mendung, dan hujan. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat atau wilayah. Ciri-ciri cuaca di Indonesia: cerah, berawan, mendung, dan hujan.